Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Administrasi Agraria akan mempresentasikan materi dari pasal 31 UU PA 1960 sampai 36. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara saya Ama Nasrul. Monggo. Pasal 31 hak guna usaha karena penetapan pemerintah. Hak guna usaha diberikan berdasarkan penetapan pemerintah, yaitu dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau yang bertanggung jawab di bidang pertanahan atau agraria atau pejabat yang ditunjuk. HGU terdiri sejak didaftar oleh kantor pertanahan dalam buku tanah sesuai pertanahan yang berlaku. Untuk selanjutnya pasal 32. Pasal 32 hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pendaftaran termaksud dalam pasal 32 ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Selanjutnya pasal 33 akan disampaikan kembali oleh Aba Ubud. Ya, pasal 33 yakni berbunyi hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Maksud dari dapat dijadikan jaminan utang di sini karena setiap usaha membutuhkan biaya dana untuk melakukan usahanya. Di sini pemerintah memberikan kesempatan bagi para pemegang hak untuk menjaminkan hak usahanya kepada perbankan. Dan yang kedua itu hak tanggungan. Yang dimaksud dari hak tanggungan itu hak tanggungan untuk menjaga agar kreditur atau debitur sama-sama memiliki tanggung jawab bersama, di mana kreditur ini meminjamkan uangnya dan debitur ini meminjam uang tersebut untuk melakukan pendanaan usahanya. Dan di situ agar tidak terjadinya pelanggaran atas keterlambatan pembayaran atau tidak terbayarnya hutang ke perbankan, mencegah kerugian perbankan dari timbulnya jaminan utang tersebut. Sekian. Selanjutnya pasal 34 akan disampaikan saudara saya Ubaidillah. Iki suaranya langsung ini kan. Untuk pasal 34 tentang hak guna usaha dihapus karena yang pertama jangka waktunya berakhir sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah dan satuan rumah susun dan pendaftaran tanah mencabut dari peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha. Terus yang kedua dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Dalam peraturan perundang-undangan nomor
tahun 2021 pasal 31B dicantumkan bahwa hak guna usaha dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena satu, tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28 PP nomor 18 tahun 2021. Kedua, cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian hak guna usaha dihapus karena dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Jadi untuk poin ketiga ini, di sini pemegang hak melepaskan haknya secara sukarela sebagaimana yang dijelaskan dalam PP nomor 18 tahun 2021 pasal 29 tentang hak pemegang hak guna usaha. Pemegang hak guna usaha berhak melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, hak guna usaha dihapus karena dicabut untuk kepentingan umum. Pencabutan ini dilakukan dengan mengajukan permintaan kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Setelah itu, setelah menerima permintaan, Kepala Inspeksi Agraria meminta kepada kepala daerah yang bersangkutan untuk memberi pertimbangan mengenai permintaan pencabutan tersebut, kemudian meminta panitia penaksir untuk menghitung ganti kerugian atas tanah dan benda yang dicabut haknya. Setelah pemberian pertimbangan dan taksiran ganti kerugian ini diberi waktu dalam selama-lamanya 3 bulan. Setelah Kepala Inspeksi menerima pertimbangan kepala daerah dan taksiran ganti kerugian, maka permintaan tersebut segera disampaikan kepada Menteri Agraria. Jika dalam waktu yang ditentukan pertimbangan dan taksiran ganti kerugian belum diterima oleh Kepala Inspeksi, maka permintaan pencabutan hak tersebut diajukan langsung ke Menteri Agraria. Setelah itu Menteri Agraria mengajukan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. Yang kelima, hak guna usaha dihapus karena ditelantarkan. Ditelantarkan di sini maksudnya adalah tanah atas hak tersebut tidak digunakan, dimanfaatkan atau diusahakan sesuai dengan hak dan tujuan atas pemberian hak atau dasar penguasaannya. Yang keenam, hak guna usaha dihapus karena tanahnya musnah. Hal ini biasanya karena ada bencana alam. Terus yang terakhir, ketentuan dalam pasal 30 ayat 2, di mana orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1. Sekian untuk penjelasan pasal 34, selanjutnya penjelasan nomor pasal 35 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kakak Eling. Pasal 35. 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 2. Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang ketiga, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Next. Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Unsurnya yaitu 1. Wewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. 2. Peruntukannya hanya untuk mendirikan bangunan, bukan untuk pertanian. 3. HGB dapat diberikan di atas tanah negara atau tanah hak milik. Next. Ciri-ciri HGB. Yang pertama, tergolong hak yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan, maka wajib didaftarkan. Yang kedua, HGB dapat dialihkan. Yang ketiga, jangka waktunya terbatas, maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. HGB dapat dijadikan jaminan hutang. HGB dapat dilepaskan oleh yang punya hanya untuk keperluan mendirikan bangunan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pasal 36 yang pertama, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah A. Warga-warga Indonesia, B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hak guna bangunan baik yang dikuasai oleh negara maupun tanah hak milik harus didaftarkan pada kantor pertanahan untuk tanah milik negara, dan untuk tanah hak milik harus dilakukan dengan membuat sesuatu akta otentik oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang membuat mengenai hak dan kewajiban pemilik hak atas tanah tersebut dengan pihak yang memperoleh hak GB. Yang dapat mempunyai hak ialah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang ketiga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkependudukan di Indonesia, yang keempat badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Badan-badan hukum yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 yakni yang pertama bank-bank yang didirikan oleh negara, yang kedua perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, yang ketiga badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Agama. Yang keempat badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Jika salah satu warga negara Indonesia memiliki hak guna bangunan di Indonesia, namun warga negara tersebut pindah ke warga negaraan setelah 1 tahun, maka hak guna bangunan tersebut wajib dialihkan kembali sesuai syarat yang ditentukan oleh di pasal 36 ayat 1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.